Sedikit tentang sejarah Imlek. Jadi ya ada orang dari Tionghoa lah yang wafat di tahun berapa gitu aku lupa, tapi mitosnya bilangnya bisa merah tuh sebagai mengusir roh jahat atau kesialan gitu. Aku nambahin barongsai itu salah satu hewan sakral katanya sih. Singa ya. Iya, singa. Cina modern. Jadi sebenarnya aku baru tahu kalau ada pantang-pantang gitu. Soalnya biasanya Imlek udah jalan biasa aja. Putnir Podcast. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada saat menonton video ini. Kembali lagi bersama kami di sini di channel SMA Putra Nirmala dengan edisi Putnir Podcast Sound Inspiration. Oke. Kembali lagi bersama kita di sini dalam acara temanya sih gimana temanya? Di sini kalian udah bisa nebak sih pasti kalau kata aku ya. Di depan aku di sini udah ada dua narasumber, dua teman saya di sini yang sudah menggunakan, teman-teman tahu sendiri ya nih Apa ya namanya? gimana? ayo tebak Ayo, dulu. namanya apa nih? Nama kostum-kostumnya ini apa coba? Ada yang bilang Chongsam, ada yang bilang Shanghai juga. Jadi ada yang bilang Chongsam, ada yang bilang Shanghai, tetapi memang arti bajunya sama. Iya. Beda sebutan aja. Oke. Kita kenalan dulu gak sih? Dari siapa nih? Dari siapa? Dari aku ya, dari hostnya dulu ya. Iya dong. Oke. Mungkin saya di sini udah busuk ya di podcast ini. Udah basi banget. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Timothy Julian Buntaran. Saya sebagai podcaster lagi hari ini. Dan di depan saya sudah ada dua narasumber di sini. Ada halo semuanya, saya Iren dari 10B. Halo. Halo, Hai. Iren. Dan aku Ocha dari kelas 10A. Salam kenal. Halo, Ca. Yo. Oke, jadi sebelumnya mungkin kalian udah ngelihat muka-muka kita nih ya di podcast di episode sebelumnya. Mungkin udah ngelihat Iren, udah pernah ngelihat Ocha, udah pernah ngelihat aku juga. Tetapi di sini kita membahas tema yang berbeda. Tema-tema yang kita bahas setiap kali itu pasti tema-tema yang berbeda ya, teman-teman. Oke, langsung kita masuk pertanyaan, boleh? Boleh. Boleh. Oke, aku mau nanya nih sama kalian yang pertama nih. Apa tuh? Apa sih itu Imlek? Soal apa? Sepengetahuan kalian apa tuh Imlek? Dari siapa nih? Sok Iren dulu aja. Sok Iren. Dan nanti gantian ya. Iya. Apa ya Imlek? Imlek itu tradisi orang Chinese di dimanapun lah. Nah, biasanya itu ciri khasnya dengan bagi-bagi uang. Uang ya. Yang paling mengkas uang. Cuan. Itu? Iya. Oke. Selain itu juga emang Imlek udah emang dari mendarah daging, emang dari keturunan ya. Iya, emang jadi benar. setiap tradisinya itu udah ngalir aja, ngikut aja turun gitu ya. temurun dari keluarga. Tapi ada yang masih Cina tok-tok sama Cina Iya iya. Bener-bener yang ngikutin tradisi Cina tok gitu. Iya, Cina Benar. tok-tok. Sini tetap. Udah cukup? Apa namanya? Udah. Dari Ocha nih gimana? Kalau dari sepengetahuan aku sendiri itu Imlek tuh kayak adat istiadat dari Tionghoa itu sendiri yang dirayain secara bersama-sama dalam rangka kayak apa ya? Jadi tahun baru Imlek. Jadi aku sempat baca-baca sedikit tentang sejarah Imlek. Jadi ya ada orang dari Tionghoa lah yang wafat di tahun berapa gitu aku lupa, tapi dia emang orang Tionghoa dan dia wafat di bulan berapa di tahun Imlek, di tahun Imlek itu sendiri. Jadi bisa disebut dengan Imlek, perayaan Imlek. Ngeri ya sejarahnya ya. Literaturnya ngeri ini. Oke, cukup. Cukup. Oke, jadi mungkin bisa kita simpulin kalau Imlek itu tuh
adat istiadat dari suku Chinese gitu yang udah turun temurun dari kita, terus berkaitan dengan hal-hal yang cerah merah gitu ya, Ya. berkaitan dengan barongsai, dengan liong gitu-gitu ya. Itu juga nanti bakal kita bahas. Kita bisa lanjut nih. Lanjut. Ya. Yang kedua, kenapa sih nih Imlek identik dengan warna merah? Gantian dong. Gantian Oke, dari Ocha dari boleh. aku. Jadi kita nih bisa pakai warna merah kebanyakan tuh karena warna merah ini melambangkan kehokian gitu. Jadi supaya kita nih bisa dapat keberuntungan yang lebih lagi gitu. Ya. Hmm. Kehokian ya jadinya. Iya. Jadi emang bener ya kalau misalnya baju, kalau tema-tema Natal, lampion-lampion emang warna merah itu emang udah kasih identiknya gitu ya. Bener. Hoki. Terus cukup. Cukup. Sok. Oke, cukup. Dari Iren gimana? Sama sih ya. Oh iya, sama kan sih. emang kalau dianggapnya itu bawa keberuntungan. Mm-mm. Terus kayak ada mitosnya bilangnya bisa merah tuh sebagai mengusir roh jahat atau kesialan gitu lah. Bener itu juga. Itu juga salah satunya. Makanya biasanya banyak yang pakai baju merah, barongsai merah, angpau merah. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih aku pengen tanya ke kalian nih. Apa tuh? Jadi aku kan ada keturunan Cinanya nih, Ya. ada, tetapi nggak banyak, Oke. Aku pernah ngedengar kalau sebelum Imlek, sebelum kita masuk ke perayaan Imlek itu ada pantang-pantang yang nggak boleh kita lakuin. Gimana menurut kalian nih tentang pantang-pantang itu? Apakah di pandangan kalian pantang itu tuh sesuatu hal yang mungkin mitos banget? Apa nggak mungkin kalian lakuin? Apa tetap kalian ikutin gitu? Gimana? Sok dari Iren boleh. Kalau dari aku, sesuai keluarga aku aja ya. Keluarga aku tuh udah Cina modern. Jadi sebenarnya aku baru tahu kalau ada pantang-pantang gitu. Soalnya biasanya Imlek udah jalan biasa aja, kumpul, terus biasanya Kyonghi. Habis itu biasanya ciri khas itu kalau Imlek harus siapin baju baru, pakaian-pakaian baru. Pokoknya yang dipakai tubuh tuh baru. Biar katanya sih Iya. rezekinya nggak seret. Iya benar. Emang paling berkaitan itu rezeki ya. Mungkin sebelum kita menjelang Imlek itu tuh juga apa ya? Kayak nggak boleh potong rambut, nggak boleh nyapu rumah. Jadi kayak kalaupun ada debu, ada kotoran-kotoran sedikit di rumah itu nggak boleh disapu teman-teman, karena itu menyapu rezeki gitu kan. Jadi masih banyak lagi. Mantap. Kita juga ngerayain Imlek kebetulan ya teman-teman. Dari tadi baru Iren ya? Iya. Ocha. Aku nggak apa-apa. I'm okay, I'm fine. Oke, jadi kalau dari keluarga aku sendiri itu bisa disebut Cina Tok karena dari engkong aku sendiri tuh ada keluarga yang asalnya beneran dari Tionghoa, termasuk dari keluarga papi aku juga ada yang dari Chinese beneran. Jadi kita nih terlalu ketat sama peraturan yang udah tadi kalian sebut, kayak jangan beberes rumah lah, apalagi yang salah satunya jangan sampai keramas. Iya, Nah, keramas itu dia. itu nggak boleh banget. Paling itu. ngentel. Terus sama ada lagi harus ada makan makanan yang diwajibkan gitu. Gimana tuh contoh makanan yang diwajibin? Contoh makanannya harus dari makanan ikan-ikanan. Ada dodol juga. Iya, dodol. Terus kalau nggak dodol ya bisa dari ronde gitu. Wedang ronde. Oke. Apa namanya? Aku jadi kepikir nih sesuatu tentang kue-kue Imlek itu tuh. Menurut kalian ada nggak sih yang kayak kue yang khas gitu, kue yang setiap Imlek harus bikin ini, harus sediain ini di meja tamu gitu kalau sebelum tamu datang gitu? Apa sih? Ada, namanya tuh kue bulan. Kue bulan. Iya. Kue bulan yang bulan. Iya, kue bulan biasanya. Kue bulan. Ada gambar khusus. Oh iya, ada cetakannya di atasnya ya. Tahu kue bulan. Dan kue bulan itu tuh banyak ininya gak sih? Banyak macem gitu, banyak macem, banyak rasanya kan. So aku gitu. Terus kalian pernah ngelihat
kue keranjang gak sih? Kue keranjang. Tau kue keranjang gak? Kue yang dodol. Kayaknya oh dodol. Oh kalau di daerah saya itu namanya kue keranjang. beda Sama. daerah sih. Iya, iya. Iya. Dodol namanya kue keranjang biasanya tuh. Oh. Yang coklat kan, yang makin lama makin keras. Bener. Ya kan, ya. Ada rasa banyak kan, kayak ada coklat, pandan, strawberry. Intinya biasanya yang originalnya dari gula arennya gitu kan. Tau nggak Dan itu mitosnya apa? buat dodol? Ya, Yang mana tuh? apa mitos apa? Enggak, aku pernah dengar mitos tentang pembuatan dodol. Kayak gimana tuh? Katanya yang membuat dodol itu harus wanita yang janda atau yang apa gitu, karena kalau yang lain buat itu nggak akan bisa. Ngeri Keren ya, harus janda yang bungkusnya harus ungu. Kadang tuh aneh ya nggak sih? Iya. Pernah dengar nggak sih? Iya. Yang namanya pantang-pantang juga orang udah Nggak sembarang orang bisa buat dodol. jujur juga baru tahu sih sebenarnya. Percaya nggak sih? Aku jujur nggak percaya. Saya nggak percaya. Percaya nggak percaya sih udah turun temurun nih, mau gimana ya gitu ya. Juga emang kalau makan dodol di sini bilang ya. Iya. Makan dodol tuh emang kalau udah keras itu udah paling benci banget sih. Kalau dodol udah makin lama tuh makin keras ya. Cukup. Cukup. Ya. Di belakang kamera nih pada ketawa-ketawa semua. Kenapa sih? Apa balik? Emang biasanya kamu kalau makan dodol makan langsung gitu aja dari bungkusnya gitu? Atau dipotong dulu? Apa? Langsung makan kan bungkusnya nih, Oh, Iya. iya. langsung dibuka langsung dimakan. Nah, iya gitu. Oh, nggak Cuman dipotong kan dulu? dipotong, cuma kan kalau udah lama kan nanti makannya sudah sebulan 2 bulan kan udah keras kan. Iya, Saya iya. potong nggak bisa kepotong. Oh digoreng ya. Goreng. Kan bisa Nah, kalau udah lama kan pakai gergaji besi. Potong. Emang boleh. bisa diinovasi, bisa digoreng pakai telur, bisa Iya. dijadiin kayak apa sih yang dikasih santan tuh? Kebetulan tuh pas itu traumanya pas kecil jadi nggak kepikiran. Oke, cukup bisa kita lanjut. Lanjut. Oke. Ini kalian nih apa sih makna dari barongsai dan liong? Banyak kan biasanya nih kalau udah memang udah di perayaan Imlek gitu kan pasti emang yang paling identik itu tuh dari seni-seninya itu emang barongsai sama liong gitu. Ya. Entah itu biasanya ada gak sih di jalan-jalan gitu? Ada banyak banget. banyak kan. Gimana sih kalian menurut kalian makna dari liong, makna dari barongsai itu gimana? Ini mulai dari siapa dulu nih? Dari siapa aja deh. Aku kasih kalian kesempatan untuk rapat sekarang. Nggak apa-apa. Aku ya. Tapi aku cuman lebih banyak tahu soal barongsai sih daripada liong. Nanti liong giliran Irene. Nah, untuk barongsai itu sendiri, jadi artinya tuh mirip kayak warna dari merah kostum kita gitu. Jadi barongsai ini tujuannya supaya untuk mengusir roh jahat gitu. Kita para umat Chinese mempercayai bahwa kalau barongsai ini memiliki pengaruh yang cukup kental, cukup berpengaruh dalam kehidupan kita karena bisa mengusir roh jahat, terus narik keberuntungan juga gitu. Gitu ya. Mm-mm. Jadi barongsai ini emang nggak sekedar cuman seni-seni yang Seni namanya biasa. boneka-bonekaan yang Iya. kayak cuman simbol-simbol orang cuman bertampil, tapi di balik itu tuh maknanya emang gede banget ya. Bener. Gimana nih Ciren? Tadi disuruh jelasin liong. Jujur sih nggak tahu, tapi aku nambahin barongsai itu salah satu hewan sakral katanya sih. Singa ya. Iya, singa. Nah, benar artinya buat makmuran gitu. Dari tanda itu juga kayaknya ada keberanian juga nggak sih, soalnya singa. Oh Iya, iya, bener, singa. Dan juga lanjut dulu sok. Nggak mau. Oh, nggak apa-apa. Dan juga aku tuh pernah dengar ya kalau barongsai itu tuh ada bagian-bagiannya tertentu gitu. Kayak bagian-bagian yang bener-bener suci tuh kalau dalam mereka, kayak misalnya tanduknya tuh. Barongsai ada tanduknya tuh ya, Iya, ada tanduk kecil itu. ada. Katanya orang itu tuh gak tahu ya, dulu aku dengarnya dulu mitosnya itu tuh kalau dipegang itu tuh percaya sama kebudayaan mereka gitu, udah masuk ke dalam keagamaan mereka gitu. Kalau mitosnya dulu gitu. Iya, gue denger.
Ya, aku juga dulu sih kaget sih ya pas aku pernah main ya. Dulu ada tuh yang beli di toko-toko tuh biasanya ada mainan-mainan tuh kayak. Nah, dulu iya, pernah ngerti. beli di apa di toko-toko mainan. Terus aku pegang lah itu terus katanya, "Wah, kamu masuk Buddha," kayak gitu. Ya, panik kan kayak Hah gitu. iya, panik gitu. Jadi pas pegang tuh kayak emang iya gitu. Sampai tanya-tanya juga belum terjawab sih sampai sekarang. Gak tahu gimana tentang mitos-mitosnya gitu. Kayak kamu harus nanya ke orang Cina yang asli deh. Iya. Gak dapat jawaban. Siapa? Pasti Kamu harus ke Cina. Oh iya. Harus ke Tionghoa juga. harus ke Tionghoa. Dan juga maknanya tuh ada di Upin Ipin, kan pernah nonton Upin Ipin guys. Mana? Ada nggak sih yang ceritain ini nih? Yang cerita tentang barongsai. Pernah lihat cuman agak asing ya karena udah lama nggak lihat. Ada tuh yang apa ngusir-ngusir naga tuh yang Ngusir diceritain naga? siapa ya? Wah, skip aja lah, enggak tahu ya. Capek saya. Udah cukup nih Iya, tentang itu. cukup. Nah, yang lain. Oke. Terima kasih sudah meluangkan ide-idenya walaupun tadi sudah membaca. Tapi tapi sudah menjawab ya, sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Gimana kita bisa lanjut nih? Bisa dong. Lanjut aja. Di sini sih tulisannya si angpau. Ini sengaja nih isunya taruh di terakhir yang biar paling seru ya, membahas Iya, uang, bener. membahas soal uang ini emang udah paling identik banget. Gimana angpau nih dalam ya pasti emang di dalam pemikiran kalian ini udah tau lah ya angpau itu tuh satu apa ya bisa kita bilang Gimana tuh? satu pemberian yang emang udah adat istiadat turun temurun gitu ya. Apalagi yang ngasih itu keluarga. Bener. Yang ngasih itu keluarga emang dari dulu tuh emang budgetnya itu harus gede. Kalau emang dari keluarga orang terdekat itu emang gede itu tuh menurut mereka itu bagus dan itu katanya juga bakal memberi mereka rezeki yang lebih gitu. Gimana kalau kalian gimana nih pendapat kalian mengenai angpau? Oh. Sok silakan. Siapa aja ya kalian gunting batu kertas deh nggak apa-apa saya. Sosok dari Ada Ren. batu kertas. Mau. Iya kan. Gak usah lama. Ayo dari Iren sok. Sok Iren. Angpau itu Uang. bukan dong, angpau tuh Bukan. Ya kertasnya isi uang. Langsung iya, uang ya itu yang guys. selalu dinantikan sama Iya. anak-anak remaja yang belum nikah, Iya. Pasti ya. karena pasti bakal dapat uang lah, dapat angpau. Cuman pecia Iya. Emang harus ini ya, Kita harus doain. Terus gini terus dulu. kita dapat. harus kyunggi ya pokoknya. Dulu nih saya cerita dikit nih. Boleh. Dulu saya pernah imlek kan ke rumah orang ya. Konyen kan nyebutnya kan konyen ya. Iya. Ke rumah orang terus ke keluarga tuh pas itu. Terus saya datang nih depan pintu. Kan saya kira kan kalaupun gak kyunggi itu kan dapat ya, tetap dikasih ya. Iya. Terus saya masuk aja nyelonong kan, keluarga saya pada gini-gini semua. Pokok saya cece saya semua pada gini-gini. Terus saya masuk aja kan. Saya langsung ngambil piring, saya langsung makan kan. Nah, ya, Iya. oke gitu kan nanti diantarin angpaunya gitu. Terus pas pulang, pas keluar dari pintu nih. Saya tarik mama saya bilang, "Ma, angpau aku mana?" kata dia. "Kamu ada kyunghi nggak?" Kataku nggak ada. Aku bilang kan, "Tadi emang kenapa nggak diantarin?" kata aku gitu. Ini emang Iya. kyunghi itu tuh emang Sebuah sepenting keharusan. itu ya. Di situ aku mikirnya emang kyunghi sepenting apa sih aku bilang. Kan angpau tinggal kasih ya. Emang agak gak tau diri sih. Kaget dikit ya. Iya, gak ngaku sih. Ada tambahan gak Iren? Oh ya, Cerita biar durasinya panjang. cerita. Durasi panjang. Oh gini deh, kan kalau aku yang tradisinya modern, Mm. jadi angpau lagi kan, jadi pecianya tuh misalnya berdiri aja gitu loh, kayak ke emak, kongkong, mama dan sebagainya gitu tuh. Terus cuman pecia berdiri, terus angpau dapat gitu, terus makan udah, nah sama ngobrol aja. Nah biasanya kalau yang di tradisi yang tok biasanya yang orang tuanya tuh harus duduk, Iya, harus duduk. kitanya berlutut gak sih, Berlutut. bener kan? Iya. Terus sambil berlutut. ngedoain juga. Iya. Terus baru dikasih uang. Itu sih bedanya.
Ocha emang masih dari kayak dulu gitu kah? Beberapa, cuman gak semua anggota keluarga. Oke, gantian. Oke, lanjut cukup Cukup, gantian. oke. Oke. Ocha gimana nih Ocha, keluarin semua yang sudah terpikirkan, nggak apa-apa. Boleh. Ini soal angpau ya berarti. Dari kata angpau sendiri nih udah terlihat jelas bahwa angpau ini sebuah amplop ya. Amplop yang amplop merah. ya amplop merah. Wah, udah warna merah pasti isinya bisa merah dan bisa lain-lainnya. abu-abu. Enggak dong. Biasanya merah sama biru. Iya, merah biru. Bisa kasih abu-abu juga boleh. Saya punya pengalaman. Wah, weh. Paling sering tuh ya warna biru sih. Kalau yang merah itu di keluarga yang tingkat paling atas. Karena juga yang warna hijau biasanya orang-orang jauh ya. Iya Ngasih bener, hijau, orang jauh, hijau. saudara jauh lah istilahnya. Jadi kalau yang deket-deket ya paling ya biru. Terus yang kalau keluarga tingkat atas ya merah. merah. Bener, oh my god, lumayan banget cuy. Iya lumayan. Terus gimana nih? Terus biasanya sempet sih kayak dulu tuh pas kecil kan bareng orang tua ke rumahnya bos dari salah satu orang tua aku. Nah yaudah aku di situ kan kayak istilahnya baru pertama kali tahu Imlek tuh gimana. Jadi aku tuh masih awam dan di situ aku kayak hah ini ngapain gitu kan, cuma duduk diam gitu kan. Terus kayak Kyunghi, hah gimana Kyunghi? Diajarin lah di Kyunghi gimana tangannya. Dulu aku tuh tangannya bukan begini, tapi malah kayak berdoa. Terus kadang enggak dong, saya Kristen. Oh iya, maaf. Kadang Maaf sih, di luar kendala. nggak apa-apa. Lanjut. Terus kalau kan orang biasa gini, tapi dulu tuh sih malah begini, terus malah berdoa kayak. Terus ya udah dong saya ditegur kayak kamu tuh bukan begitu, begini gimana gitu kan, gini gimana gitu. Ya udah oke, tuh akhirnya bisa dan akhirnya ya udah aku terapin ke semua anggota keluarga bosnya dan yeay lumayan dapat rezeki tambahan. Bukan rezeki, lebih ke emang udah tujuan ya. Iya sih. Untuk lebih menghargai juga sih yang lebih tua. Gitu. Terus gimana? Gak di briefing dari rumah gitu, dari mama nanti kalau kamu ngunjung ke saya harus gini, gak diajarin dulu? Enggak. Jadi karena kalau dulu kecil kan uangnya dikasih buat dulu. kamu atau buat ini dititipin ke mama kamu nih? Awal dititipin dulu ke my mom. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya dibolehin disimpan ke diri sendiri. Ya kalau udah gede juga siapa yang mau ngasih ke orang tua ya? Nanti tetep katanya dong. pakai kata minjem. Minjem dulu. Minjem. Balikinnya Pinjam dulu 100. balikinnya nanti pakai cerita-ceritain. Nih. Dulu mengasuh kamu lebih dari Walau aduh. Sudah pengalaman. pakai jurus andalannya ya. Ini kayaknya harus diumpetin ke ini orang tua saya videonya. Di hide. Gimana Iren, udah apa ada tambahan-tambahannya, apa yang mau bilang aja. Gimana? Apa mengenai angpau bagaimana? Tradisi aja deh. Boleh. Biasa nih ada kalau emang yang Tionghoa banget gitu tuh, yang Chinese banget, biasanya ada ke wihara Sembahyang itu ya. sembahyang atau enggak sembahyangnya pakai dupa tuh loh di rumah. Yang biting merah itu kan. Iya. Nah, jujur aku benci baunya. Mau banget. Padahal Bau loh. astaga. Udah gitu terus biasanya sembahyang Ngenangin nenek moyang. Nah, Jadi itulah ya asal usul sejarah-sejarah yang kita tahu dan juga adat istiadat yang sudah pernah kita lakuin bahkan dari dulu sampai sekarang. Mungkin udah cukup. cukup. Mungkin durasinya udah kepanjangan ya. Udah ada yang ngode-ngode. Yang di belakang kamera tuh udah 1 menit. Oke. Sebelum kita menutup podcast kita di episode ini, kita mau ngucapin dulu ini nih udah mau mendekati Imlek, kita ucapin dulu ya.
Buat teman-teman semua yang nonton yang menonton di mana aja video ini, selamat tahun baru Chinese dan selamat Kyonghi. Selamat hari Imlek. Itu ngomongnya belum. Oh, yang nikah boleh, yang nikah boleh. Angpau nala yang udah nikah. Pacai angpau nala itu. Jadi mungkin udah cukup. Udah dong. Udah kita kyunghi ya. Ya. Jangan lupa yang nonton ini yang di atas. Yang udah menikah jangan lupa kasih kita angpau ya. Ditunggu angpaunya. Oke, bercanda teman-teman. Serius juga gak apa-apa kok. Oke, kita tutup ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video kami dari Putnir Podcast dan juga di subscribe channel SMA Putra Nirmala. Kita langsung tutup aja. Putnir Podcast, Sound Inspiration. Putnir Podcast.